Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Etna Fianita, Esmat Emat, selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik, semester ganjil tahun periode 2023-2024. Mohon izin Ibu, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Wahidatul Zahra Febrief Rohmah dengan NIM 240601 22120008. Lalu rekan saya Nanti Tumeyang dengan NIM 24060122 Andika Nur Sabrina dengan NIM 240601221221236. Saya Rona Realita Najma dengan NIM 24060122140124. di sini kami akan mempresentasikan sebuah topik materi pada metode numerik, yaitu galat. Bisa lanjut slide-nya. Baik, adapun kami telah membagi topik ini dengan 4 submateri, yaitu yang pertama definisi galat, lalu jenis galat, deret Taylor, dan juga deret Maclaurin. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita bahas materi definisi galat. Bisa dilanjut, Sarah? Baik. Dalam ilmu komputer, galat sering digunakan untuk mengukur sejauh mana mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis. Saya ulangi, dalam ilmu komputer, galat sering digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil dari suatu algoritma atau perangkat lunak berbeda dari hasil yang diharapkan. Nah, galat ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan pemrograman. Nah, yang tertera di layar ini merupakan rumus umum galat, teman-teman, di mana yang seperti lambang E itu membacanya epsilon sama dengan X minus X topi. Nah, epsilon ini merupakan galat ya teman-teman. Lalu X ini merujukan nilai sejati dan X topi ini merujukan hampiran nilai X. Jadi rumus galat sendiri ini merupakan nilai sejati dikurangi hampiran nilai X. Kita langsung saja ke contohnya. Misalkan nilai hampiran nilai X atau X topi itu memiliki nilai 5,5. Lalu nilai sejati atau X ini memiliki nilai sebesar 5,45. Nah, berarti galat ini yaitu atau sama dengan X dikurangi X topi atau nilai sejati dikurangi hampiran nilai X, begitu teman-teman. Setelah kita masukkan nilainya sesuai dengan yang diketahui tadi, maka galat sama dengan 5,45 dikurangi 5,5 dan akhirnya menghasilkan nilai minus 0,05. Nah, karena dalam galat sendiri nilai minus ini tidak terlalu diterima, karena yang kita butuhkan ini hanya nilai saja, hanya selisih saja, maka diperuntukkan adanya galat mutlak, teman-teman. Di mana galat mutlak ini ya seperti galat pada biasanya, akan tetapi galat ini diberi tanda seperti dicapit. Nah, itu menunjukkan galat mutlak di mana nilainya akan selalu bersifat positif. Begitu, teman-teman. Bisa lanjut next-nya, Sarah? Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis galat, di mana jenis galat sendiri ada 3 bagian, yaitu ada galat bawaan, inherent error, lalu ada galat pemotongan, truncation error, dan juga galat pembulatan atau round of error. Bisa lanjut, Sarah? Nah,
kita akan membahas jenis galat yang pertama, yaitu galat bawaan atau inherent error. Nah, galat bawaan ini merupakan galat dalam nilai data yang terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, ataupun kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kesalahan ini sering terjadi karena faktor human error, teman-teman. Nah, contohnya nih, terdapat beberapa galat karena hanya dengan suatu kebetulan ini selang waktu akan diukur tepat 2,3 detik. Nah, beberapa batas yang mungkin pada galat inherent itu diketahui 2,3 kurang tambah 0,1 detik. Nah, berhubungan dengan galat pada data yang dioperasikan oleh suatu komputer dengan beberapa prosedur numerik, teman-teman. Oke, bisa dilanjutkan next selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas galat yang jenis galat nomor 2, yaitu galat pemotongan atau truncation error. Nah, kesalahan ini itu terjadi karena tidak dilakukannya hitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar, teman-teman. Contohnya pada deret Taylor yang tak berhingga. Deret Taylor ini nanti juga akan dibahas selanjutnya di topik selanjutnya, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Terdapat persamaan, yaitu sin X sama dengan X min X pangkat 3 per faktorial 3 dan seterusnya, teman-teman. Nah, hal ini itu dapat dipakai untuk menghitung sinus sembarang sudut X dalam radian. Nah, jelas kita tidak dapat memakai semua suku dalam deret karena deretnya tak berhingga. Kita dapat berhenti pada suku tertentu, misalnya 8, X pangkat 8, dan suku yang dihilangkan menghasilkan suatu galat, teman-teman. Dalam perhitungan numerik, galat ini sangat penting ya, teman-teman. Lalu kita bisa lanjut ke next selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada galat pembulatan atau round off error. Nah, galat ini terjadi akibat pembulatan angka. Terjadi pada komputer yang disediakan beberapa angka tertentu. Misalnya nih, ada 5 angka. Lalu ada penjumlahan, teman-teman, yaitu angkanya 9,2654 ditambah 7,1625, teman-teman. Nah, ini kan angka di belakang koma sangat banyak ya, teman-teman. Nah, hasilnya setelah dijumlahkan akan menghasilkan nilai yaitu 16,4279. Nah, hasil dari penjumlahan ini itu kan ada 6 angka ya, teman-teman. Sedangkan yang diminta di awal ini ada 5 angka. Nah, jadi angka yang terakhir ini tidak dapat disimpan dalam komputer dan akhirnya kita bulatkan menjadi 16,428. Angka 9 yang tadinya hasil awalnya yang emang real ini dibulatkan menjadi angka yang lebih besar gitu, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Rona. Silahkan. Mohon maaf, Rona, mungkin bisa dihidupkan mic-nya dulu. Oh iya, mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai angka bena. Jadi konsep dari angka bena atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya itu, yang pertama ada 43,123 memiliki 5 angka bena, yaitu angka 4, 3, angka 1, 2, dan 3. Kemudian ada contoh lain yaitu 0,1764 memiliki 4 angka bena, yaitu angka 1, angka 7, angka 6, angka 4. Dan seterusnya dapat dilihat pada slide yang tertera. Bisa di next, Sarah. Baik, selanjutnya yaitu aturan pembulatan angka. Aturan pembulatan angka ini memiliki 3 aturan. Aturan yang pertama yaitu bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan adalah angka 4 atau kurang, maka angka terkanan dari yang mendahulunya tetap. Contohnya yaitu angka 23,34. Maka dibulatkan menjadi 23,3. Oke, bisa di next slide.
Kemudian aturan yang kedua, yaitu bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5, atau angka 5 diikuti dengan angka bukan 0, maka angka terkanan yang mendahulunya bertambah 1. Contohnya yaitu 45,57, dibulatkan menjadi 45,6. Bisa di next slide, Sarah. Dan aturan yang terakhir yaitu bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan hanya angka 5 saja atau angka 5 diikuti dengan angka 0 saja, maka angka terkanan yang mendahulunya bertambah 1 jika ganjil dan tetap jika genap. Contohnya yaitu 3.500 dibulatkan menjadi ribuan terdekat menjadi 4.000. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Deret Taylor. Jadi Deret Taylor itu adalah alat yang utama untuk menurunkan suatu metode numerik. Deret Taylor juga berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Jadi fungsi yang rumit menjadi sederhana dengan adanya Deret Taylor ini. Definisinya secara umum, andai kata f dan semua turunannya f turunan pertama, f turunan kedua, f turunan ketiga, sampai seterusnya menerus di dalam selang AB, misalkan x0 elemen AB, maka nilai-nilai x di sekitar XO dan x elemen AB, fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor sehingga membentuk rumus fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 per 1 faktorial dikali turunan pertama dari fx0 ditambah x dikurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali f turunan kedua dari x0 ditambah sampai dengan x dikurang x0 pangkat m per m faktorial dikali f turunan ke m x0 sampai seterusnya. Dan jika x dikurang xo sama dengan h, maka bisa dibentuk rumus fx sama dengan fx0 ditambah h per 1 faktorial f turunan pertama dari x0 ditambah h2 per 2 faktorial dikali f turunan kedua dari x0 ditambah sampai dengan h pangkat m per m faktorial dikali turunan ke m dikali turunan f ke m dikali x0 tambah sampai seterusnya. Nah, contohnya itu yang pertama hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Maka penyelesaiannya kita bisa mencari turunan pertama, turunan kedua, sampai dengan turunan selanjutnya. Di mana nanti akhirnya di turunan keempat akan didapatkan bahwa akan kembali lagi turunan keempat dengan fungsinya yaitu sin x. Sehingga dari hasil penurunan dari sin x turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, sampai turunan keempat, kita masukkan ke dalam rumus sehingga membentuk fx sama dengan sin x sama dengan sin 1 ditambah h cos 1 dikurang h pangkat 2 per 2 dikali sin 1 dikurang h pangkat 3 per 6 dikali cos 1 ditambah h pangkat 4 per 24 dikali sin 1 sampai seterusnya. Lalu fx akan didapat sin 1,8415 ditambah 0,5403h dikurang 0,4208h pangkat 2 dikurang 0,0901h pangkat 3 ditambah 0,0351h pangkat 4 sampai seterusnya. Lalu dalam deret Taylor ada kasus khusus di mana bila fungsi diperluas di sekitar x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin yang merupakan deret Taylor baku. Deret Maclaurin ini akan dijelaskan oleh rekan saya Sabrina di slide selanjutnya. Karena suku-suku deret Taylor tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis, deret Taylor ini dapat dipotong sampai suku order tertentu. Deret Taylor yang dipotong sampai dengan order ke n dinamakan deret Taylor terpotong yang dinyatakan bisa kita lihat di dalam slide. Dan kita bisa masuk ke contohnya,
yaitu fungsi sin X pada contoh 1 jika dihampiri dengan deret Taylor pada orde keempat di sekitar X0 sama dengan 1 adalah tinggal kita masukkan tadi karena sudah kita mencari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, sampai turunan keempat, maka dimasukkan ke nilainya sin X sama dengan sin 1 ditambah X dikurang 1 per 1 faktorial dikali cos 1 ditambah X kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial dikali min sin 1 ditambah X dikurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali min cos 1 ditambah X kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial dikali sin 1 ditambah R4X. Di mana R4 ini seperti yang udah ada di rumus sebelumnya, Rn ini disebut galat atau sisa, sehingga di mana R4-nya atau R4X sama dengan X dikurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial dikali cos C, sehingga 1 kurang dari C dan kurang dari X. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi deret Maclaurin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, deret Maclaurin-nya adalah deret Taylor yang memiliki kasus khusus di mana A selalu sama dengan 0. Dengan formula yang sama dengan deret Taylor, yaitu sigma FA turunan ke N per N faktorial dikali X min A pangkat N, dengan N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Di sini juga dijabarkan dari formula tersebut. Bisa di next. Lalu kita masuk ke contohnya, sama dengan sebelumnya kita akan menggunakan sin X dan akan dijabarkan dalam deret Maclaurin. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan diferensial. Diferensial kita lakukan sampai tak hingga, tetapi dari sin X ini ketika mencapai turunan keempat akan kembali ke fungsi sebelumnya, yaitu sin X. Lalu turunan-turunan tersebut kita akan masukkan ke dalam formula Maclaurin dan dihasilkan sin X sama dengan sin 0 plus cos 0 per 1 faktorial dikali X ditambah min sin 0 per 2 faktorial dikali X kuadrat dan seterusnya sampai tak hingga. Di sini kita bisa sederhanakan di mana sin 0 sama dengan 0, lalu cos 0 per 1 faktorial dikali X adalah X karena cos 0 adalah 1, jadi 1 per 1 faktorial dikali X adalah X. Lalu min sin 0 per 2 faktorial menghasilkan 0 karena sin 0 adalah 0. Lalu min cos 0 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 menghasilkan X pangkat 3 per 3 faktorial karena cos 0 adalah 1. Lalu yang terakhir adalah sin 0 per 4 faktorial dikali X pangkat 4 akan menghasilkan 0 juga karena sin 0 sama dengan 0 dan seterusnya sampai tak hingga. Lalu kita juga bisa menyederhanakan sampai yang paling sederhana, yaitu adalah sin X sama dengan X min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, sama dengan deret Taylor, deret Maclaurin juga bisa dihubungkan dengan galat dengan formula yang sama juga. Jadi di sini kita menggunakan sin X menghasilkan X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya sampai tak hingga. Nah, jika kita lanjutkan sampai tak hingga, maka ini tidak akan berhenti. Jadi kita melakukan pemotongan dan pemotongannya itu dinamakan galat. Di sini kita bisa memilih mau memotong sampai turunan keberapa, dan di sini saya memilih untuk memotong sampai turunan kelima saja. Jadi setelah turunan kelima itu dilambangkan dengan R5X. R5X ini memiliki formula yaitu Rnx sama dengan X min A per N plus 1 faktorial dikali fungsi A turunan ke N plus 1 dan menghasilkan X pangkat 6 per 6 faktorial cos A. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami atas penjelasan dari topik materi galat. Terima kasih bagi teman-teman semua yang telah mendengarkan. Kami undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Recordnya matiin. Udah. Udah, balik.